Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Adi Putra dari kelas TI 18I UBP Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Sebelumnya kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Sistem ini terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel X, Y, dan Z. Kemudian operasi baris elementer merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Operasi ini biasanya digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Kemudian pemakaian operasi baris elementer ini ada 3, yaitu yang pertama pada pertukaran baris. Operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Kemudian yang kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol, yaitu perkalian dengan bilangan real bukan nol seperti yang diindikasikan oleh namanya. Operasi dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real bukan nol. Kemudian yang ketiga pada penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta nol dengan baris yang lain, yaitu mengoperasikan suatu baris dengan baris lainnya dalam suatu matriks. Definisi penting yaitu yang pertama, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol, karena kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Yang kedua, bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Kemudian yang ketiga, bilangan 1 pada baris pertama, kolom pertama dinamakan 1 utama. Dan yang keempat, baris ketiga dinamakan baris 0, karena unsur pada baris ketiga adalah 0. Kemudian sifat matriks hasil operasi baris elementer. Yang pertama, pada baris pertama tidak 0, maka unsur tidak 0 pertama dinamakan utama. Yang kedua, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Yang ketiga, jika ada baris 0 atau baris yang sama yang semua unsurnya 0, maka diletakkan pada baris paling bawah. Dan yang keempat, pada kolom yang memuat unsur utama, maka entry yang berada di atas dan di bawahnya di sedemikian rupa diupayakan menjadi 0. Kemudian berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Carilah solusi dari persamaan di bawah ini. Ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Lalu ada 3X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 9. Lalu ada 6X tambah 2Y, 5Y tambah 3Z sama dengan 1. Dari persamaan tadi, dibuatlah ke dalam bentuk matriks seperti berikut. Kemudian konsep dasarnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan angka 3 supaya menjadi konsep dasar yang tadi. Angka 3 ini diubah menjadi angka 0 dengan menggunakan rumus B2 dikurangin 3 dikalikan dengan B1. B di sini adalah baris ya. Jadi yang pertama adalah seluruh baris kedua menggunakan rumus ini. Jadi contohnya 3 dikurangin 3 dikalikan dengan baris yang pertama. Hasilnya adalah 0. Kemudian semua baris yang kedua dilakukan hal yang sama, yaitu menggunakan rumus ini. Dari hasil rumus yang pertama ini didapatkanlah 3 yang tadi menjadi 0. Kemudian kita akan menghilangkan angka 6 ini menjadi angka 0 menggunakan rumus B3 dikurangi 6 dikalikan B1. Semua yang ada di baris ketiga menggunakan rumus ini. Jadi contohnya 6 dikurangi 6 dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Begitupun semua angka yang ada di baris ketiga. Hasil dari rumus yang kedua ini kita masukkan ke matriks yang ketiga ini. Sehingga tadi dari 6 menjadi 0. Setelah itu kita akan menghilangkan
negatif 1 ini menjadi angka 0 dengan rumus B3 dikurangi 1 dikalikan dengan B2. Jadi semua angka yang ada di baris ketiga kecuali 0 ini menggunakan rumus ini. Contohnya negatif 1 dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan 0. Begitupun semua angka yang lain. Hasil dari persamaan ketiga ini dimasukkan ke dalam matriks yang keempat. Hasil dari baris rumus yang ketiga ini dimasukkan ke dalam matriks yang keempat. Sehingga tadi yang angka negatif 1 berubah menjadi angka 0. Setelah itu kita akan merubah negatif 1 ini menjadi positif 1 dengan rumus B2 dikurangin negatif 2 dikalikan dengan B1. Semua angka yang ada di baris kedua digunakan rumus ini. Contohnya negatif 1 dikurangi negatif 2 dikali 1 sama dengan 1, sehingga semua angka yang ada di baris kedua kecuali angka 0 menggunakan rumus tersebut. Hasil dari rumus keempat ini dimasukkan ke dalam matriks yang kelima, yaitu sehingga negatif 1 tadi berubah menjadi angka 1. Setelah itu kita akan merubah negatif 5 menjadi angka 1 dengan rumus B3 dikurangi 1 dikalikan dengan B2. Semua angka yang ada di baris ketiga kecuali angka 0 menggunakan rumus tersebut. Jadi negatif 5 dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 6, hasilnya 1. Begitupun angka yang negatif 14 ini. Hasil dari rumus yang kelima ini kita masukkan ke dalam matriks yang ke-6 sehingga negatif 5 tadi berubah menjadi angka 1. Kemudian di sini kita akan merubah angka negatif 6 menjadi angka 0 dengan menggunakan rumus B2 dikurangi negatif 3 dikalikan B2. Semua angka yang ada di baris kedua kecuali angka 0 dan 1 menggunakan rumus ini. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Begitupun angka yang 9 ini. Hasil dari rumus yang ke-6 dimasukkan ke dalam matriks yang ke-7, sehingga tadi yang negatif 6 tadi berubah jadi angka 0. Kemudian kita akan merubah angka 2 ini menjadi angka 0 dengan menggunakan rumus B1 dikurangi 2 dikalikan dengan B3. Jadi angka 2 ini dikurangi 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Begitupun angka 0 ini menggunakan rumus ini. Dari hasil rumus yang ke-7 dimasukkan ke dalam matriks yang ke-8 sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan angka 1 di baris pertama ini dengan rumus B1 dikurangi B2 sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasil dari persamaan linear adalah X 46, Y-nya 9, dan Z-nya negatif 23. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.